Guys, good morning, selamat pagi. Yes, pagi-pagi banget gue bikin video. Karena apa? Karena gue dapat email ini. Yes, baru banget Garmin tadi malam memperkenalkan the new Garmin 965 atau Garmin Forerunner 965. This is very mind-blowing. Kenapa gue bilang mind-blowing? Karena Garmin itu baru mengeluarkan kemarin, kurang lebih sekitar 8-9 bulan yang lalu, Garmin Forerunner 955. Dan belum lengkap 1 tahun, dan akhirnya Garmin 965 atau Garmin Forerunner 965 diperkenalkan. Ada apa ini? Cepat banget. Nah, di video kali ini gue akan sedikit menjelaskan apa sih hal yang baru daripada the new Garmin Forerunner 965 ini. Dan apakah perlu kita upgrade buat teman-teman yang sudah beli 955, apakah perlu upgrade atau nggak usah nih? Atau mungkin yang buat teman-teman yang belum beli Forerunner 955, apakah langsung beli 965? Kita akan bahas. Oke. Jadi dari malam itu gue dapat email di 0042 dari Garmin. Ya, kemudian di situ ada informasi Garmin mengeluarkan 2 produk baru, yaitu Garmin Forerunner 965 dan Garmin Forerunner 265. Ya. Biasa nih kalau berdua ini muncul berbarengan ini. Padahal gue sebenarnya expected harus keluar dulu Garmin Forerunner 755, tapi belum keluar, bahkan langsung diloncatin ke 965. So, what's new in the new Garmin Forerunner 965 nih? Garmin Forerunner 965 ini memiliki minor update ternyata. Buat saya sih this is minor update ya. Karena apa? Karena update-nya nggak terlalu banyak. Tapi the biggest update is Garmin Forerunner 965 ini akhirnya menggunakan layar AMOLED. Damn. Ini adalah yang sangat mind blowing banget. Ya, karena apa? Karena pada saat ini, pada kemarin itu setiap Garmin 9 series, ya bahkan series ke bawah pun untuk Forerunner terutama ya, tidak ada yang menggunakan layar AMOLED. Akhirnya dipelopori oleh Garmin Forerunner 9655 langsung di series tertingginya. Kita tahu untuk Garmin AMOLED yang pertama kali waktu itu saya review adalah Garmin Venu. Nah, akhirnya sekarang dibawa ke 965. Karena teman-teman harus tahu ya, permasalahan daripada layar AMOLED tersebut adalah high consume battery. Ya, jadi sedangkan kalau teman-teman tahu untuk Garmin 9 series ini selalu mengutamakan daya tahan baterainya. Karena apa? Karena kebanyakan Garmin 9 series ini digunakan buat teman-teman yang menggunakan profesional atlet ya, atau profesional runner, karena dia itu mengutamakan adalah long life battery ya. Karena kalau sudah menggunakan AMOLED, otomatis konsumsi baterainya itu akan tinggi sekali. Dan di Garmin Forerunner 965 ini akhirnya terjawab. Meskipun dengan menggunakan layar AMOLED itu diklaim bisa memiliki daya tahan kurang lebih 23 hari. Ntar gue tadi baca. Di sini smartwatch up to 23 hari ya untuk smartwatch. Kemudian untuk GPS mode without music up to 31 hours ya. Nah, memang di sini untuk layar AMOLED-nya masih hanya sanggup 31 jam. Ini lebih rendah dibandingkan Garmin Forerunner 955. Kalau 955 itu sampai 42 jam. Sedangkan di 945 36 jam. So, untuk 965 kalau dipakai untuk ultra run ya hanya maksimal 31 jam ya. Ini dengan tentunya ini yang tercatat di website ya, tapi nanti kita belum tahu rilis seperti apa. Yang jelas 31 jam. So buat teman-teman yang buat pakai ultra, lebih kira-kira perkiranya daripada 31 jam. So you can use this. Mungkin 955 masih menjadi pilihan. Tetap memang secara baterai untuk AMOLED ini pasti masih di bawah layar transflective MIP yang biasa digunakan Garmin 9 atau Garmin Forerunner seri sebelumnya. Ya, ini mungkin adalah the next generation ya, mungkin dalam pengembangan. The new AMOLED layar ini sudah menggunakan layar yang berwarna biar jauh lebih mungkin lebih lebih atraktif dan lebih menarik juga, dan semakin mendekati smartwatch. Untuk memorinya, historinya kurang lebih 32 GB sama. Nah,
yaitu, dan kemudian ada lagi update yaitu bezelnya. Bezelnya kemarin untuk 945 dan 955 itu masih menggunakan bezel bahan polimer. Nah, untuk di 965 ini ganteng nih, lihat ya. Sudah menggunakan titanium bezel ya. Keren banget. Jadi itulah yang menjadi perubahan yang terjadi di New Garmin Forerunner 965 ini. Ya, ini memang untuk yang lain-lainnya sayangnya belum ada update apa-apa, hanya sekedar update di tampilan. Gue belum megang ya, jadi hanya tampilannya jauh lebih menarik, tidak seperti Garmin Forerunner pada umumnya. Kalau saya lihat tadi sekitar ya mirip ya, bisa lihat nih di gambar ini, hampir mirip Garmin Venu sebenarnya. Ya, jadi mungkin ya memang trennya ke arah sana. Kalau masih menggunakan Transflective MIP, saya rasa takutnya nanti ketinggalan. Jadi sekarang mereka sudah melakukan R&D lebih, sehingga bisa membuat Garmin itu untuk tampilan itu akan jauh lebih kekinian dan lebih update gitu ya. Untuk kalau saya lihat di sini untuk secara update tidak terlalu jauh beda. Secara fitur pun juga tidak terlalu beda. Memang 2 poin itu saja yang menjadi update di the new Garmin 965. Tadi itu ada layar AMOLED beserta user interface-nya, tampilannya, dan the new bezel titaniumnya. Untuk tampilan semua saya rasa tidak terlalu jauh beda, dan hanya ada penambahan 1 gram, yaitu kalau kemarin di 955 itu 52 gram, kemudian sekarang di 965 itu jadi 53 gram, karena mungkin ada penambahan bezel titaniumnya ini yang membuat dia jauh lebih lebih berat 1 gram ya. Terus juga satu lagi, dia itu karena sudah menggunakan AMOLED, layarnya sedikit lebih besar. Kalau di 955 1,3 inci dan di 965 sudah 1,4 inci, naik 0,1 inci. Selebihnya sama. Ya, jadi makanya this is been our update. Makanya gue bilang kok belum sampai 1 tahun tiba-tiba 965 udah rilis, padahal gue menunggu 755 untuk rilis, tapi 755 bahkan tidak rilis. Bahkan kemarin kalau teman-teman tahu, Garmin sempat sell besar-besaran. 745 itu didiskon gila-gilaan. Kalau nggak salah official price-nya 7,9. Kemarin gue lihat di sale-nya di 3,9 juta, diskon 4 juta men. Lebih daripada 50%. Gue nggak tahu apakah sales-nya 755 ini kurang bagus atau gimana ya. Nggak tahu juga. Yang jelas kalau buat gue sih 745 keren waktu itu. Ya, nah di sini untuk sedikit review daripada 965. Bukan review ya, tapi ini mock-up. Ini adalah mock-up sedikit dari 965. Saya belum tahu kapan nyampe di Indonesia, dan hopefully soon, mungkin dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman habis lebaran ya, kita bisa pakai ada 965 di the new mungkin Bandung, Pokari Resort Bandung Run, atau kita langsung bawa nanti ke Maybank Marathon Bali. Oke, thank you semua teman-teman yang udah nonton video saya pagi ini. This is very pagi banget karena gue pagi-pagi ini gue juga lagi kerja, lagi buka, dan kemudian gue buka email. Wow, luar biasa. Semoga teman-teman bisa menjadikan ini mock-up ini sebagai bahan pertimbangan. Memang belum ada barangnya sekarang, jadi gue cuma memberikan mock-up saja. Semoga teman-teman dapat tercerahkan, dan atau mungkin pengen segera ngincer kapan masuk Indonesia dan langsung bungkus. Nanti kalau yang sudah beli duluan boleh hubungin gue, nanti kita bisa review barang. Oke semua, thank you-nya, jangan lupa like dan subscribe, dan kita mari diskusi di komen, dan sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa unboxing langsung the new Garmin Forerunner 965. Keep style healthy, goodbye.